Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muslim Creator Class. Saya Izan Sadida. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara jitu nentuin ide konten. Nah, banyak di antara kita yang menanyakan, Mas, kira-kira enaknya aku ini bikin konten apa? Pengen bikin konten A, pengen bikin konten B, tapi bingung yang mana yang rasanya paling pas. Kira-kira yang paling cocok tuh yang mana gitu. Nah, itu yang harus kita pelajarin dan harus kita temui. Apa yang kira-kira menjadi core value kita, dan apa yang kira-kira akan kita bahas dan kita jadikan konten untuk kedepannya, baik di Instagram maupun di YouTube dan beberapa platform digital yang lain. Formula utama dari bikin konten adalah yang pertama, kita harus mengetahui dulu formula utama bikin konten adalah hal untuk diterapkan agar bisa membahas satu topik konten tertentu secara spesifik. Jadi ketika kita sudah menentukan satu konten, satu topik spesifik, kita akan membahas hal tersebut untuk seterusnya secara terus-menerus. Jadi kita harus bahas itu aja, jangan ganti-ganti teman-teman. Karena nanti followers atau audiens itu akan membingungkan. Akan bertanya-tanya, kenapa nih kok bahasnya beda-beda terus, nggak fokus ke A ataupun ke B dan sebagainya. Formula kedua adalah dengan ini kamu akan semakin mudah untuk mengetahui niche market yang akan kamu tuju. Niche market adalah market yang spesifik. Jadi kamu akan bisa menyasar lebih powerful lagi ke niche market yang kamu tuju, ke orang-orang tertentu yang memang membutuhkan kontenmu. Kami akan mulai dengan ilustrasi teman-teman, agar lebih mudah menjelaskannya. Di sini ada 3 lingkaran, gitu ya. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang berisi hal yang kamu suka. Apapun hal yang kamu suka, misalkan kamu suka otomotif, atau kamu suka desain, atau kamu suka masak dan sebagainya. Ini lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang kamu bisa. Apa nih yang kamu bisa? Misalkan kamu bisanya masak A, atau misalkan kamu menguasai otomotif, kamu menguasai seluk-beluk permotoran, permobilan dan sebagainya, atau kamu menguasai setiap konsep ataupun elemen-elemen yang biasanya diterapkan oleh desainer grafis. Pokoknya banyak, apapun yang kamu bisa gitu ya. Dan yang ketiga, lingkaran yang ketiga yang bawah adalah yang orang butuhkan. Nah, yang orang butuhkan ini adalah yang bisa menghasilkan. Jadi, percuma kalau orang butuh tapi kita nggak menghasilkan. Gitu ya, yang orang butuhkan. Misalkan orang-orang butuh tahu nih, apa informasi yang menarik mengenai otomotif, apa informasi yang menarik mengenai desain grafis, wawasan baru, dan sebagainya. Nah, irisan dari ketiga lingkaran ini, area yang berada di tengah, adalah area yang akan sangat powerful kalau kamu jadikan konten. Nah, jadi area yang berwarna kuning ini akan lebih sangat powerful kalau kamu jadikan konten, dan kamu fokus ngebahas area ini aja. Dan ini mencakup ketiganya, yang kamu suka, yang kamu bisa, dan yang orang butuhkan. Jadi ini akan sangat powerful. Kita langsung masuk ke contohnya biar kamu nggak bingung ya. Jadi di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama yang kamu suka, kemudian lingkaran kedua yang kamu bisa, lingkaran ketiga adalah yang orang butuhkan dan bisa menghasilkan. Misalnya, lingkaran pertama yang kamu suka tentang desain grafis. Kamu suka banget nih desain grafis. Dan lingkaran kedua yang kamu bisa, desain logo. Nah, nggak cuman kamu suka, tapi kamu juga harus bisa. Jadi desain logo udah kamu bisa, kamu menguasai di desain logo. Kemudian yang orang butuhkan itu apa dari desain grafis dan desain logo ini? Yaitu wawasan seputar logo dan desain logo. Dan ini bisa menghasilkan teman-teman. Nah, irisan dari ketiga lingkaran ini antara desain grafis, yaitu hal yang kamu suka, kemudian desain logo, hal yang kamu bisa, dan wawasan seputar logo dan desain logo, atau hal-hal yang orang butuhkan mengenai perlogoan dan lainnya, ini akan sangat powerful kalau kamu jadikan konten. Di sini, konten kamu bisa bahas tentang tips desain logo. Ini contohnya ya, misalkan, ini kami langsung masuk ke contohnya. Misalkan kamu bisa bahas tentang tips desain logo. Yang kedua, kamu bisa bahas tentang tips menghadapi klien. Kan banyak sebagai logo desainer tuh menghadapi klien tuh yang sifatnya bermacam-macam ya. Kalau misalkan mereka minta A, minta B, requestnya macam-macam, itu tips menghadapinya seperti apa, kamu bisa jadiin konten. Yang ketiga, apakah setiap bisnis butuh logo? Kemudian yang keempat, jenis-jenis logo, dan masih banyak lainnya.
Jadi ini akan sangat powerful banget kalau kamu berhasil mengaplikasikan tips ini dan teori ini supaya kamu terapkan di dalam setiap pembuatan konten kamu. Misalkan kamu bisa pilih konten yang akan kamu buat yaitu tentang otomotif. Yang kamu suka apa? Otomotif. Yang kamu bisa otomotif seputar mobil secara spesifik yang orang butuhkan. Misalkan permesinan ataupun tips ganti part mobil A, tips ganti part mobil B, dan sebagainya. Nah, itu sangat bisa untuk kamu jadikan konten. Begitu pula, kamu juga bisa terapkan ini di beberapa hal lainnya dan di bidang-bidang yang lainnya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu supaya yang lain juga dapetin manfaatnya. Klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Muslim Creator Class. Be creative and productive.